Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa selama 16 atau 17 hari. Dan baru saja kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sudah kita kerjakan, yang sebentar lagi kita akan kerjakan, dan yang nanti akan kita kerjakan sepanjang hayat di kandung badan. Sekali lagi mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dengan doa-doa yang kita panjatkan di dalam khususnya bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa, yang doa-doanya diijabah oleh Allah. Apalagi tadi diiringi dengan hujan yang turun. Mudah-mudahan doa kita juga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bulan yang istimewa, dan saat turun hujan itu juga adalah saat-saat yang mustajabah, saat-saat yang doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini adalah malam nuzulul Quran. Kita memperingati turunnya Al-Quran. Kata nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul berasal dari kata nazala, yang artinya turun. Tapi turunnya itu bukan secara fisik, seperti misalnya mushaf Quran ini diturunkan dari langit kepada Rasulullah SAW. Tapi dia adalah yang turun berupa ayat-ayat dan kalimat-kalimat, petunjuk-petunjuk yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan turun yang satu lagi di dalam Al-Quran juga disebutkan, asal katanya habata, yaitu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi, itu diturunkan secara fisik dengan Bunda Hawa dengan ayatnya qul nahbitu jami'an.
turunlah kalian semua berdua ini ke muka bumi. Kalau itu turun secara fisik. Nah, Al-Quran ini sudah tertentu disebut Al-Quran menggunakan alif lam, artinya sudah ma'rifah, sudah tertentu, yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang membacanya atau yang dibacanya itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, bacaan ini kenapa disebut Al-Quran? Ini ada keistimewaannya. Karena bacaan itu di dalam bahasa Arab disebut qara'a, yaqra'u qira'atan au qur'anan. Qara'a itu artinya membaca. Ya. Kemudian kalau dibacakan qira'atan. Kalau kemudian dibaca terus, yang menunjukkan ini terus-menerus dibaca dan tanpa bosan-bosan, dia juga merupakan pengertian yang superlatif, yang luar biasa. Maka bukan qara'a lagi namanya, tapi Qur'anan, Qur'an. Itulah kenapa disebut Al-Quran. Dia tidak bosan-bosannya dibaca, atau yang membacanya tidak merasa bosan. Bapak-bapak membaca Al-Quran dari sejak kecil sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Membaca Fatihah misalnya, setiap hari kita sholat 17 rakaat, kalau yang wajibnya pasti membaca Fatihah 17 kali sekian hari, kali 5 kali sekian hari, kali 365 kali sekian tahun. Sudah berapa kali Bapak misalnya ya membaca surat Fatihah? Sudah banyak sekali Pak ya. Sudah banyak sekali dan tidak bosan-bosan. Itulah keistimewaan Al-Quran, dan disebut supaya ini definitif disebut Al-Quran, bacaan yang terus dibaca berulang-ulang ya, yang tidak bosan-bosannya dan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Tadi kita sholat berjamaah dipimpin oleh imam ya Ustadz Syafi'i, betul ya, Ustadz Huda, nikmat sekali, bacaannya bagus, suaranya empuk ya, kita yang dengarnya nikmat sekali Ustadz ya, kira-kira seperti itu. Dan ini banyak penerus-penerus santri-santrinya, dan kita semua mudah-mudahan ikut menghafal juga ya, insya Allah, amin. Nah, kalau ditulis yang tadi bacaan itu disebut mushaf. Ini yang ditulis ini namanya mushaf. Kalau mushaf ini disusun secara sempurna, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, susunan surat-suratnya disusun secara sempurna, namanya Alkitab. Kalau kemudian kitab ini diterjemahkan, namanya Al-Quran Tarjamah. Dijelaskan, diterangkan artinya secara umum. Kalau dijelaskan secara lebih mendetail, secara lebih rinci lagi, kata-kata yang mungkin masih mutasyabihat, masih belum jelas misalkan, atau perlu penjelasan lebih lanjut, itu namanya kitab tafsir, ditafsirkan ya. Dan tafsir ini tidak boleh ngarang, tapi berdasarkan tulisan-tulisan para ulama yang punya dasar yang kuat dan ilmu yang mumpuni, yang tidak sembarangan ulama bisa menafsirkan ayat Quran ini. Nah, kaitan dengan nuzulul Quran kita ini, maka seperti ayat yang
saya bacakan di awal tadi dan sudah sangat kita kenal, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bukan diturunkan mushaf, tapi diturunkan Al-Qur'an. Ya. Dan tentu bukan hanya namanya yang istimewa, Al-Quran ini punya beberapa keistimewaan yang lain. Yang pertama, dia diturunkan di saat yang istimewa, yakni bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yang ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita membaca misalnya Nun, satu huruf itu kalau kita baca pas pada Lailatul Qadar, maka seperti kita membaca selama 83 tahun. Luar biasa ya. Dan satu huruf, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walaupun bentuknya seperti itu. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan dan dilipat gandakan lagi pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu waktu. Kemudian yang kedua, rasulnya adalah rasul yang terpilih, rasul pilihan. Ya. Penghulunya para rasul, rasul yang paling istimewa. Ini disebutkan di dalam sebuah surat, yakni surat Ali Imran ayat 81. Ayatnya lumayan sedikit panjang ya, saya bacakan saja terjemahnya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikan hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Silakan nanti bapak-bapak lihat atau jamaah lihat surat Ali Imran ayat 81. Jadi sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para nabi dibaiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau datang Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau akan mau mengikuti beliau itu, dia itu, dengan petunjuknya? Maka disebutkan di dalam surat Ali Imran 81 ini, ya kami bersaksi. Kata Allah, saksikan, aku juga menyaksikan. Masya Allah. Jadi nabi kita ini nabi yang istimewa. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, karena para nabi itu berkumpul dan menunggu yang pertama, ya, ati babal jannati yaumal qiyamati, di dalam kitab Mukhtarul hadis pilihan 1000 hadis lebih. Nomor satunya hadis ini, datang kepada pintu surga, ati babal jannati yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fastabtihu, minta dibukakan. Kemudian penjaganya bertanya, siapa engkau? Man anta? Wa aqulu Muhammad, aku Muhammad. Kata penjaga itu, aku dipesan oleh Allah tidak boleh buka pintu surga ini sebelum engkau yang mengetuknya. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita juga nanti bersama rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berapa menit ya Pak? Sudah cukup atau sudah ya? Saya khawatir kelamaan nih. Ini masih baru 2 nih keistimewaan ya.
atau 2 poin lagi yang keistimewaan aja ya, nanti selanjutnya nanti kita tutup saja. Yang ketiga adalah keistimewaannya diwahyukan oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril ini karena mendapat tugas, mendapat wahyu atau mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran ini, maka di dalam surat Al-Qadr ayatnya gimana? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Jadi malaikat yang lain itu disebut sebagai malaikat saja, sedangkan malaikat Jibril disebut ar-ruh, yaitu beliau naik pangkat karena menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diistimewakan. Dan yang keempat, Al-Quran ini adalah keistimewaannya adalah mukjizat, yang kalau siapapun yang membacanya sampai kapanpun itu dibacanya sampai hari kiamat, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya, itu adalah keistimewaan Nabi Musa. Kemudian dipukulkan 12 mata air keluar, dipukulkan kemudian jadi ular besar yang memakan ular-ular tukang sihir, dipukulkan terbelah laut menjadi sebesar gunung, gelombang yang satu dengan gelombang yang lain, sehingga pasukan Nabi Musa bisa menyeberang. Tapi kalau tongkat itu dipegang oleh Nabi Harun sebagai wazirnya, sebagai asistennya, belum tentu itu jadi mukjizat. Tapi Al-Quran tetap jadi mukjizat ketika dibaca oleh umatnya dengan pahala yang besar setiap hurufnya sampai hari kiamat nanti, dan makna yang mendalam. Makin maju teknologi, makin kemajuan peradaban manusia makin mengalami kemajuan, maka Al-Quran semakin terbukti, semakin terbukti, semakin terbukti. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk ashabul Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, maka dia akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi orang, bagi sahabat-sahabat Al-Quran, bagi orang yang cinta dengan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.